Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stefanus Riko Frandana, NIM 165520144, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan berpresentasi kerja praktek di PT Bandung Indonesia. Yang pertama, saya mengambil judul Analisis dan Perancangan Absensi PT Bandung Indonesia. 2. Alasan mengambil judul ini dikarenakan absensi pada PT Bandung Indonesia masih menggunakan mesin ceklok yang mana setiap hari kegiatan absensi dilakukan oleh banyak karyawan dan tidak membuat produktivitas baik dan tidak efisien waktu. Dikarenakan masih menggunakan manual, jadi saya mengajukan judul Analisis dan Perancangan Absensi di PT Bandung Indonesia menggunakan sistem fingerprint untuk usulannya. Ketiga, latar belakang. Sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini di bidang informasi menuntut adanya kemudahan, kecepatan, keakuratan, dan juga keamanan dalam mengakses maupun mengolah suatu informasi. Dan penulis mendapati satu studi kasus yang menarik untuk dikaji, yaitu di PT Bandung Indonesia yang masih menggunakan mesin ceklok untuk sistem absensinya dan membutuhkan sebuah sistem baru dalam absensi yang terintegritas pada sistem penyimpanan database serta dipadukan dengan kemajuan teknologi yang sedang berkembang saat ini seperti absensi fingerprint, sehingga dapat mengurangi dalam permasalahan yang ada saat ini seperti hilangnya data, dapat mengurangi dalam permasalahan yang ada saat ini seperti kecurangan yang dilakukan pegawai, serta proses antri saat pengabsenan yang membutuhkan waktu cukup lama atau disebutnya karyawan mengantri saat jam masuk dan jam pulang. Jadi usulannya itu fingerprint biar tidak lama untuk proses masuk ataupun keluar, serta penginputan database-nya itu lebih efisien atau lebih baik dari mesin ceklok. Keempat, identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini saya mengambil 4. Yang pertama, mesin ceklok yang digunakan kurang praktis. 2. Sering terjadinya penyalahgunaan mesin ceklok untuk absen jam masuk kerja dan pulang. 3. Mudahnya kertas ceklok rusak dan sobek. 4. Terlambatnya admin input data absen karyawan. Artinya terlambatnya admin untuk menginput absensi karyawan yang masuk ataupun tidak hadir ataupun yang izin. Kedua, ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya ngambil 4. Yang pertama, bagaimana cara karyawan tidak melakukan kecurangan saat absen. 2. Apakah mesin ceklok tidak mudah rusak. 3. Bagaimana agar kertas ceklok yang digunakan tidak rusak. 4. Apakah penyimpanan data absen bisa dipertanggungjawabkan dengan benar. Yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah di sini penulis juga memberikan batasan ada 2. Yang pertama, proses analisa pelaporan data absen mesin ceklok. 2. Mengusulkan pembaruan absen menggunakan fingerprint yang berbasis Android atau bisa diakses dengan Android. Dengan perkembangan zaman yang pesat ini, maka saya mengambil usulannya itu atau pembaruan sistem absennya itu
fingerprint alatnya, tapi bisa diakses menggunakan Android. Keempat, tujuan penelitian. 1. Sebagai laporan kerja praktek program studi teknik informatika di Universitas Muhammadiyah Tangerang, atau saat ini saya masih kuliah. 2. Menganalisis dan mengembangkan sistem absen di PT Bandung Indonesia. Artinya bisa mengembangkan sistem yang saya ajukan, fingerprint itu untuk dikembangkan di PT Bandung Indonesia. 3. Memberikan solusi data absen menggunakan alat fingerprint. Semoga dengan tujuan penelitian yang nomor 3 ini, memberikan solusi fingerprint ini, semoga mengurangi kecurangan saat absen masuk dan keluar atau izin, dan untuk pengabsenan itu lebih efisien lagi, lebih baik dari sebelumnya. 5. Manfaat penelitian. Penulis memberikan 3. Yang pertama, memberikan wawasan penelitian baru dan menerapkan apa saja yang penulis dapat dari kegiatan akademik di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Kedua, perusahaan menjadikan hasil penelitian ini sebagai pengembangan absensi dan menunjang kinerja karyawan lebih efektif dan memajukan perusahaan lebih pesat. Artinya, jika penginputan absensinya itu bagus, maka kehadiran karyawan itu kan tertata dan nanti akan memberikan hasil dari perusahaan itu lebih banyak produktivitasnya. Kalau memang absensinya tidak lama atau tidak membutuhkan waktu lama, maka pengerjaannya atau memproduktivitas kegiatan di PT Bandung Indonesia itu semakin cepat. Ketiga, Universitas Muhammadiyah Tangerang sebagai bahan evaluasi bidang absen perusahaan, khususnya untuk meningkatkan hasil produksi perusahaan PT Bandung lebih cepat dan efisien. Nah, yang ketiga itu lebih jelas lagi. Jadi, khususnya untuk meningkatkan hasil yang PT Bandung Indonesia lakukan dalam setiap hari atau setiap kegiatan. Sejarah perusahaan. PT Bandung Indonesia adalah salah satu perusahaan yang memproduksi sabuk transmisi atau Fambel dengan pelayanan yang baik serta telah memenuhi standar ISO 9001.2.2015 dengan mensuplai sebagai jenis untuk transmisi seperti klasikal, Fambel, Whitglad atau Nero, Fimbel, Double Angle, Fimbel, Roeds, Limited, Roeds, Plan, Roeds, Coget, Rebate Fimbel, Roed, Coget, Variable Speed. PT Bandung Indonesia berdiri sejak tahun 1983 dan merupakan salah satu perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi sabuk transmisi baik untuk kebutuhan otomotif atau untuk kebutuhan industri. PT Bandung Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur yang menghasilkan sabuk transmisi bermutu tinggi serta mengedepankan kualitas produk yang baik, yang bagus. Ketetapan estimasi pengiriman produksi dan kepuasan pelanggan adalah hal utama yang sangat diharapkan oleh PT Bandung Indonesia. Itulah sejarah singkat PT Bandung Indonesia yang memproduksi bahan Fambel berbagai macam untuk otomotif dan industri.
4. Di bab 4 ini ada analisis yang berjalan, menjelaskan mengenai prosedur yang berjalan dan diusulkan dari sistem informasi. Analisis yang dilakukan adalah bahwa perusahaan masih menggunakan mesin absen ceklock yang membutuhkan kertas cekroll dan masih menggunakan metode manual menginput data absen kertas cekroll. Dan 4 itu ada 2, analisis objek. Analisis sistem yang berjalan dibuat oleh penyusun dalam bentuk UML, meliputi use case diagram, activity diagram, sekuensi diagram, dan stats diagram. 4.1b, analisis dokumen. Analisis dokumen tersusun dari analisis dokumen adalah bentuk mengetahui dokumen apa saja yang menjadi input, proses, dan output. Dokumen input adalah dokumen yang akan diproses oleh sistem yang biasanya dilakukan oleh entitas luar sistem. Dokumen proses adalah dokumen yang diperlukan oleh sistem dalam melakukan kegiatan absen dokumen. Dokumen output, dokumen yang dihasilkan oleh proses olahan sistem. Dan di sini ada beberapa, ada use case diagram, activity diagram, started diagram, serta sekuensi diagram. Dan usulannya atau perancangan yang saya usulkan itu di bab 4 ini, rancangan sistem atau aplikasinya. Rancangan sistem secara umum dilakukan dengan maksud untuk memberikan gambaran umum tentang sistem yang baru atau sistem yang akan diusulkan. Rancangan ini mengidentifikasi komponen-komponen sistem informasi yang dirancang secara rinci. Yang pertama, dari usulan perancangannya atau usulan yang berjalan, fingerprint berbasis Android. Use case diagram menggambarkan secara grafis perilaku software aplikasi. Adapun use case diagram di bawah ini adalah use case diagram sistem absensi. Jadi ada gambarnya Pak ya. Mohon maaf karena saya tidak ada laptop di sini. Jadi saya pakai kertas print aja. Yang kedua, activity diagram menggambarkan berbagai alir aktivitas dalam sistem yang sedang dirancang. Ketiga, sekuensi diagram adalah grafik 2 dimensi di mana objek ditunjukkan dalam dimensi horizontal, sedangkan leveling ditunjukkan dalam dimensi vertikal. Masing-masing sekuensi diagram akan menggambarkan aliran pada suatu use case. 4. User membuka halaman ini di mana form login berada. Kemudian masukkan username dan password serta tipe user. Jika username dan password benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama di dashboard. Pengertian sistem antarmuka adalah
satu layanan yang disediakan sistem informasi atau operasi sebagai saran interaksi antara pengguna dengan sistem operasi. Antarmuka adalah komponen sistem operasi yang bersentuhan langsung dengan pengguna. Yang ada satu, user interface-nya merupakan perancangan antarmuka. Di halaman utama terdapat login. Jadi user interface itu merupakan halaman pertama untuk login, seperti nama dan ID untuk login. 2. Implementasi antarmuka adalah salah satu layanan yang disediakan sistem informasi atau operasi sebagai saran interaksi antara pengguna dengan sistem informasi atau operasinya. Jadi implementasi antarmuka adalah salah satu layanan yang digunakan atau disediakan sistem operasi sebagai saran interaksi antara pengguna dan dengan sistemnya yang beroperasi. Kelima, halaman login. Admin hanya yang dapat login, lalu fingerprint admin sebagai konfigurasi kecocokan. Jadi di 5 ini hanya admin saja yang bisa menggunakannya. 6. Registrasi diperbolehkan hanya untuk anggota sistem lab saja. 7. Tampilan menu utama pada halaman login admin, lalu ada beberapa tombol sebagai berikut. Tambah kelas untuk membuka kelas atau membuka absen mata kuliah buat absensi lab. List absen untuk melihat apa saja yang sudah absen di mata kuliah tersebut. Logout untuk keluar dan akun admin. 8. Tampilan halaman list absensi harian ditunjukkan pada gambar 4.4. Tampil halaman list absensi harian hanya untuk melihat apa saja yang sudah absen saat hari ini. Dari beberapa slide yang sudah saya jelaskan atau berikan, di sini saya memberikan kesimpulan dari penulisan yang saya ambil di PT Bandu Indonesia atau kerja praktek yang saya laksanakan di PT Bandu Indonesia, terutama pengkajian tentang absensi manual ke fingerprint. Kesimpulannya, yang pertama, berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya dan hasil analisis dan rancangan serta implementasi pada aplikasi absensi dengan mesin fingerprint dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. Aplikasi presensi ini menggunakan sidik jari dalam inputan data absensi berbasis Android. 2. Pada saat melakukan absensi, pegawai hanya menempelkan ibu jari ke dalam absensi mesin sidik jari untuk melakukan absensi, jadi mempermudah dalam kegiatan presensi harian di PT Bandu Indonesia. 3. Aplikasi dapat mencetak laporan kegiatan presensi seperti jam masuk pegawai, jam keluar pegawai, dan hasil rekapan laporan per bulan dari semua data presensi pegawai setiap bulannya. Atau penjelasan sedikit, jadi lebih mudah kegiatan dari harian atau bulanannya itu tertata dengan rapi. Jadi jika tidak ada yang masuk ataupun izin, maka dari absensi fingerprint itu akan terlihat jelas nanti siapa yang akan klarifikasi untuk tidak hadir ataupun izin pulang, itu nanti kelihatan. Tapi lebih memudahkan jika absensi fingerprint ini berjalan, maka
Setiap karyawan yang bermalas untuk masuk kerja, maka dia akan terlihat lebih jelas atau lebih sering terlihat akan banyak klarifikasi. Apa itu klarifikasi? Klarifikasi adalah kita ini tidak masuk kerja, maka kita menghadap HRD ataupun admin untuk memberikan informasi kenapa kita tidak hadir, atau istilahnya itu mengonfirmasi kehadiran, kenapa sebabnya ataupun kenapa tidak masuk kerjanya atau alasan kita. Saran. Di sini saya juga sebagai penulis memberikan saran. Penulis memberikan saran kepada perusahaan yang bertujuan untuk memaksimalkan kinerja pegawai dan disiplin kerja sebagai berikut. 1. Dengan adanya absensi yang lebih mudah, menggunakan fingerprint untuk mendorong pegawai lebih disiplin. Artinya pegawai itu lebih efektif lagi, disiplin, tepat waktu, dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam kemajuan perusahaan. Jadi jika fingerprint itu dilakukan atau dilaksanakan programnya, maka akan memberikan kedisiplinan yang lebih baik, mengurangi kecurangan, maka perusahaan atau pegawai akan lebih maju di perusahaan tersebut atau di perusahaan PT Bandu Indonesia. 2. Agar pihak perusahaan lebih efektif untuk operasional jam kerja dalam memudahkan pegawai dalam mencatatkan absensi dan tidak perlu waktu lama admin dalam mengolah data absensi. Nah, yang kedua itu lebih jelas lagi. Dimaksud perusahaan lebih efektif untuk operasional jam kerja. Artinya, setiap karyawan tidak perlu lagi untuk antri atau antri panjang menunggu untuk absen. Jadi kalau itu nanti ada suatu program, jika siapapun yang bisa masuk tepat waktu maka mendapatkan uang insentif atau tambahan. Nah, jadi karyawan itu nanti berlomba-lomba lebih cepat absensinya. Jika itu pukul 7.00 batas akhirnya, maka setiap karyawan bisa sebelumnya. Tapi jika masih menggunakan manual, maka setiap karyawan akan antri panjang. Jika ada program insentif, setiap karyawan yang datang terlambat, maka akan lebih banyak lagi, maka akan lebih banyak waktu yang digunakan atau sia-sia. Itu yang pertama. Kedua, produksi dan aktivitas di perusahaan makin terlambat atau tidak efisien atau memakan waktu lebih lama, ataupun targetnya tidak sesuai. Ketiga, agar sistem informasi absensi ini menetapkan unit pengamanan bila mana diperlukan untuk mengawasi dan menjaga supaya tidak terjadi manipulasi pegawai dalam pencatatan absensi. Nah, gunanya yang ketiga sudah dijelaskan. Jadi fingerprint ini berbasis Android sangat bermanfaat banget buat perusahaan yang menggunakannya ya, terutama di PT Bandu Indonesia, sehingga mengurangi karyawan-karyawan yang bersifatnya tidak baik atau karyawan-karyawan yang bermalas-malas itu akan terlihat. Jadi PT Bandu akan siap menjadi PT andalan yang memproduksi Fambel dan hasilnya akan lebih maksimal dan lebih banyak lagi, serta memberikan kebutuhan terhadap industri atau masyarakat lebih cepat lagi. Oke, itulah presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan atau ketidaksesuaian yang saya jelaskan, tapi saya mohon untuk kedepannya siapapun yang memiliki ide di gagasan ini atau di judul ini, silahkan kalian memperbaiki lagi dari apa yang saya sampaikan. Terima kasih, saya ucapkan selamat
siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.